Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 5C. Kami dari kelompok 3 pendidikan inklusi yang beranggotakan Adlin Putri Pinanggi dengan NIM 22272000074, Rima Agus Yulia Rahayu dengan NIM 22272000098 dan Dian Wena Anggraini dengan NIM 22272000078. Pada video ini, kami akan membahas mengenal anak berkebutuhan khusus tunarungu. Video ini juga ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mulia MPD. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi tunarungu. Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Ciri-ciri anak tunarungu: yang pertama, bayi yang berusia di atas 3 bulan saat disapa tidak tersenyum dan juga tidak mengeluarkan terdengar suara apapun saat kita panggil namanya. Yang kedua yaitu bayi yang usia di atas 6 bulan tidak mengalingkan kepala ketika ada suara yang datang dari samping ataupun belakang. Nah, yang ketiga yaitu bayi yang usia di atas 10 bulan belum memahami jika dipanggil namanya dan tidak bereaksi saat dipanggil dengan namanya sendiri. Nah, yang keempat, saat semakin besar di usia 2 tahun sulit mengucapkan kata-kata, padahal seharusnya anak di usia 2 tahun sudah mulai berbicara. Nah, yang kelima, di atas usia 2 tahun masih belum mahir mengucapkan banyak kata-kata seperti anak pada umumnya. Nah, yang keenam, saat sudah di atas usia 3 tahun, bahasa anak masih juga belum mengerti oleh keluarganya sendiri. Nah, yang ketujuh, di atas usia 7 tahun, anak masih sulit mengucapkan kata dengan benar. Nah, sedangkan yang 8 mengalami suara sengu dan bingung sampai dewasa. Nah, yang ke-9, saat semakin besar yang harusnya sudah berbicara, anak tidak mampu menirukan bahasa yang diucapkan oleh orang tuanya dan keluarganya dalam keseharian. Nah, yang ke-10, tidak adanya pengucapan yang baik pada saat makan. Nah, kamu sudah mengetahui kan apa definisi dari anak tunarungu dan juga ciri-cirinya? Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab anak tunarungu? Kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu selama kehamilan, komplikasi ketika melahirkan, atau penyakit awal pada masa kanak-kanak. Banyak anak sekarang ini dilindungi dari kehilangan pendengaran dengan vaksinasi untuk mencegah infeksi. Tanda-tanda masalah pendengaran adalah mengarahkan salah satu telinga ke pembicara, menggunakan salah satu telinga dalam percakapan, atau tidak memahami percakapan ketika wajah pembicara tidak dapat dilihat. Indikasi lain adalah tidak mengikuti arahan, seringkali meminta orang untuk mengulang apa yang mereka katakan, salah mengucapkan kata atau nama baru, serta tidak mau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Hal tersebut diungkapkan oleh Anita pada tahun 2004, halaman 608. Menurut Sarjono, mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi ke dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal, yang terdiri dari 1. Faktor keturunan cacar air. 2. Campak,
yaitu rubella, guman, measles. Yang ketiga, terjadi toksemia atau keracunan darah. Yang keempat, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang kelima, kekurangan oksigen atau anoksia. Yang keenam, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Faktor yang kedua yaitu faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal, yang terdiri dari yang pertama, faktor resus ibu dan anak yang sejenis. Yang kedua, anak lahir prematur. Yang ketiga, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu. Yang keempat, proses kelahiran yang terlalu lama. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal, yang terdiri dari 1. Infeksi, 2. Meningitis atau peradangan selaput otak, 3. Tunarungu perseptif yang bersifat keturunan, 4. Otitis media yang kronis, 5. Terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Kemudian, bagaimana ya cara mencegah tunarungu? Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Jangan memakai earphone lebih dari 1 jam penggunaan. 2. Melindungi alat pendengaran ketika berada di tempat yang bising. 3. Rutin membersihkan kotoran telinga. 4. Pertimbangkan untuk memakai earplug. 5. Hindari terpapar suara bising di atas 85 desibel. 6. Periksakan diri ke dokter spesialis THT. Lalu, apa saja ya jenis layanan pendidikan yang tepat bagi anak tunarungu? Jenis-jenis layanan pendidikan tunarungu. 1. Layanan umum. Sama dengan anak pada umumnya atau anak yang mendengar, yaitu layanan akademik, latihan, dan bimbingan. 2. Layanan khusus. Bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara serta layanan bina persepsi bunyi dan irama. Layanan bina bicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang yang majak atau diajak bicara. Latihan bina bicara dikenal juga dengan latihan artikulasi. Layanan bina persepsi bunyi dan irama bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi, yaitu getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengarannya. Dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, serta bunyi berbagai irama. Selanjutnya, tempat atau sistem layanan yang terdiri dari 3, yaitu tempat khusus atau sistem segregasi seperti SLB sekolah luar biasa, 2. Sekolah umum atau sistem integrasi, 3. Sekolah inklusi atau sistem inklusi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Tentunya kamu menjadi lebih mengenal ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.